Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari Selasa malam tanggal 11 Maret tahun 2025, setelah pagi harinya kami menyaksikan pawai cuci jalan dan sowan para tatung ke kelenteng Pekong Tengah, Pekong Pasar Tengah itu sebutan lainnya. Kemudian melanglang buana ke Mall Singkawang Grand Mall and Hotel. Kemudian juga berkunjung ke Wihara Bumi Raya Sanggau Kulor. Nah, pada malam harinya setelah kami balik ke hotel, sorenya cuma istirahat sekitar setengah jam, mandi, kemudian kami kembali berkunjung ke kelenteng Pasar Tengah, kelenteng Pekong Pasar Tengah atau Wihara Bumi Raya yang di kota, yang di tengah-tengah kota. Nah, pada malam hari ini kami punya kesempatan untuk foto-foto dengan suasana ribuan tenglong yang menghiasi jalan-jalan baik di kelenteng maupun jalan-jalan di sekitarnya. Memang suasana Xinjia dan Cap Gome di Singkawang ini sangat meriah. Nah, kemudian setelah foto-foto dan syuting video, kami melanjutkan perjalanan untuk mencari makan malam. Ya, dan ini pada saat ini kami berada di jalan yang dikenal dengan kawasan Pasar Hong Kong. Ya, sebagaimana kita ketahui, Singkawang ini juga dapat predikat sebagai Hong Kong Van Borneo. Ya, Hong Kong di Pulau Kalimantan. Pulau Borneo itu Pulau Kalimantan. Dan akhirnya kami menemukan Singkawang Food Fair Cap Gome 2025. Nah, lokasi ini dibuat sebenarnya di sebuah lorong pertokoan yang lebarnya ada kira-kira 20 meter dan panjangnya kira-kira 100 meter. Ini dipasangi tenda dan disitulah orang berjual berbagai macam makanan, baik makanan-makanan tradisional yang khas Singkawang maupun makanan-makanan yang modern seperti sosis-sosis, ya, makanan-makanan anak-anak muda lah, makanan-makanan Gen Z. Ya, dan ini dua sektor, jadi nanti di ujung sana ada jalan, dan di tengah jalan itu ada sebuah patung naga yang cukup viral beberapa tahun yang lalu, karena itu satu-satunya patung naga yang tampil di depan umum, bahkan di tengah-tengah jalan yang cukup besar. Nah, waktu itu, waktu periode pertama Ibu Wali Kota Cai Tui Mi ini menjadi wali kota, dia mengambil gebrakan membangun patung naga emas. Ya, kebetulan pada waktu itu menyambut tahun naga. Ya, jadi dia belikan. Dan ini menjadi spot foto, jadi bagi turis-turis baik lokal maupun yang dari berbagai kota berfoto di sini. Selain patung naga ini juga dihiasi dengan banyak sekali tenglong-tenglong yang beraneka bentuk, beraneka ragam. Namun kita agak sulit berfoto karena jalan ini cukup ramai. Dan di seberang jalan ini kembali ada lanjutan sambungan dari food fair tadi, ya, food fair Cap Gome 2025 tadi. Dan kami melihat-lihat dulu sampai ke ujung sana, kemudian balik lagi dan barulah mencari makanan apa yang ingin dinikmati pada malam hari ini. Nah, ini adalah suasananya. Pada waktu itu saya kembali menikmati bubur, ya, bubur Singkawang. Dan istri saya juga menikmati makanan-makanan khas Singkawang beserta Ibu Aigyo. Ya. Nah, inilah suasananya sangat ramai, dan karena ramai cukup panas gerah walaupun ada beberapa kipas angin. Kemudian juga ada pentas untuk tampilan kesenian, ada musik organ, ada yang nyanyi dan lain sebagainya. Jadi suasananya cukup meriah dan pengunjungnya sangat ramai sampai berdesak-desakan. Saya tidak tahu apakah semua ini penduduk Singkawang dan Kalimantan sekitarnya, atau juga ada yang dari kota-kota lain di Indonesia. Seperti kalau dari Padang pasti tidak ketemu, saya tidak ketemu. Tapi mungkin dari Jakarta, dari Medan, dan dari kota-kota lain mungkin saja ada, karena
kelihatannya ramai sekali, padat sekali. Dan pesan makanan pun kita harus menunggu cukup lama. Nah, inilah suasana padatnya pengunjung ya. Semuanya ingin menyaksikan kemeriahan Cap Gome di Singkawang ini. Nah, ini beberapa foto yang dapat kami ambil ya, walaupun suasana jalan ramai, memang sulit kita untuk berfoto. Nah, kemudian dalam perjalanan ini kami menemukan lagi sebuah lorong jalan di antara dua deretan toko. Itu ada seperti persiapan untuk sembahyang. Ya, ada tanda-tandanya, ada buah-buahan, ada kue-kue, ada pisang-pisang yang digantung dan buah-buahan lainnya. Jeruk Bali. Jadi waktu itu kami belum mengerti, kami tanya, ini ada acara apa? Ya, dan juga ada patung-patung. Patung-patung ini patung-patung hiasan yang saya lihat pernah banyak saya lihat di Glodok. Ini semuanya adalah produk Chinese, produk Tiongkok. Ini apakah dijual atau bagaimana? Kita tidak ngerti. Nah, waktu saya tanya ternyata tidak dijual. Ini justru adalah untuk dilelang. Jadi nanti dalam upacara sembahyang Ket Samtoy namanya. Ket Samtoy ini, saya tanya apa kira-kira maksudnya. Itu adalah sembahyang altar 3 tingkat. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan altar 3 tingkat tersebut. Nah, inilah barang-barang yang dipajang yang akan dilelang nanti. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat begini, ini mungkin keuangan dari orang-orang Singkawang ini cukup kuat, ataupun mungkin orang-orang yang berwisata dalam Cap Gome ini banyak orang-orang yang berada, karena barang-barang patung-patung ini, patung Tiongkok ini sebenarnya harganya cukup mahal, itu di atas jutaan. Ya, jadi saya pernah tanya di daerah Glodok itu macam-macam patung ya, yang juga sebenarnya lambang-lambang feng shui ya. Ada naga, ada ikan naga ya, ikan dan lain sebagainya. Nah, ini ada pisang-pisang yang digantung dalam perayaan Ket Samtoy ini. Namun ternyata upacaranya baru dimulai jam 11 malam. Nah, pada waktu itu sebenarnya ada keinginan untuk menyaksikan, karena ini satu hal yang belum pernah saya lihat, bahkan belum pernah saya tahu. Ket Samtoy itu dalam bahasa Hakka artinya sembahyang altar 3 tingkat. Ini dari kejauhan kita sudah lihat, itulah altarnya memang 3 tingkat. Tingkat bawah itu ada towinya, kain mejanya bertulisan Samkwan Tati. Samkwan Tati itu adalah 3 dewa di dalam ajaran Taoisme ya, Tao Chiao. Itu adalah mewakili dewa penguasa bumi, dewa penguasa langit, dan dewa penguasa air. Nah, di undakan ketiga, tingkat kedua itu adalah patung Kuan Im. Jadi waktu kami tanya, dia bilang ya di paling bawah itu dewa-dewa, kemudian tingkat kedua itu adalah para Buddha dan para Bodhisattva, dan tingkat yang paling atas itu adalah altarnya Tuhan yang Maha Esa. Jadi mereka gunakan kata-kata kalau di Tiongkok kan orang bilang yang apa namanya, yang tikong ya, itu dibilang Tuhan. Itu sebenarnya kan Yu Huang Sangti atau Yu Huang Tati. Nah, sebenarnya filsafatnya cukup bagus. Jadi dewa dulu, di atas dewa ada Buddha dan para Bodhisattva, dan di atasnya lagi menurut konsep dari kepercayaan orang Chinese itu adalah Yu Huang Tati, Tian Kung. Jadi kalau kita bilang sembahyang Keng Tikong, mereka malam ini sembahyang 3. Jadi dewa, para Buddha dan Bodhisattva, kemudian juga pada Tuhan yang Maha Esa. Inilah suasananya sembahyang Ket Samtoy ini. Namun karena kami juga sudah capek dari pagi, sudah keluar hotel menyaksikan proses cuci jalan dan sowan para tatung ke kelenteng Pasar Tengah tadi, maka rasanya tidak kuat kami menunggu sampai jam 11 malam. Namun akhirnya saya cukup bersyukur karena saya dapat cuplikan video di mana ketika malam hari mereka mengadakan upacara sembahyang Ket Samtoy ini yang dihadiri oleh Ibu Wali Kota Cai Kimi, dan juga hadir
salah satu wamen kita, wamen ekonomi kreatif, Ibu Iren Umar, yang juga ternyata adalah seorang umat Buddha. Jadi beliau juga hadir, dan ini adalah videonya. Ya, mudah-mudahan tidak melanggar hak kita, karena saya menayangkan video ini bukan untuk cari duit, tetapi hanya untuk berbagi pengalaman. Ya, inilah ragam-ragam, aneka-aneka budaya dan tradisi Tionghoa yang masih dipertahankan oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia, walaupun mungkin sudah ratusan tahun merantau ke bumi Nusantara ini, namun mereka tetap teguh mempertahankan tradisi budaya, terutama yang beragama Buddha, karena sudah terjadi akulturasi antara ajaran Buddha dengan tradisi dan budaya Tionghoa ini. Nah, ini adalah pernyataan dari Ibu Chai Twimi tentang upacara sembahyang Ket Samtoy ini. Dan konon katanya Ket Samtoy ini berlangsung sampai siang keesokan hari pada saat Cap Bome, di mana ada pawai yang diadakan, pawai Cap Bome, yang dimeriahkan dengan atraksi naga, barongsai, dan juga yang paling penting adalah pawai tatung. Jadi tatung-tatung yang tadi sowan ke kelenteng Bumi Raya di Pasar Tengah ini, besok semuanya tampil dalam arak-arakan. Nah, ini masih dibolehkan di kota Singkawang, tapi di Pontianak tidak boleh di arak-arak keliling kota lagi. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, semoga memberi manfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.